Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang tanaman puring, dimana pada hari ini saya ingin memindahkan hasil stek. Hasil stek ini cukup banyak. Hasil stek puring dengan menggunakan kokopit, media kokopit ini banyak sekali. Mungkin ada masih sudah sebagian besar banyak yang saya pindah tadi, tapi saya tidak buatkan video. Namun ada video sebelumnya tadi, yaitu video pencabutan ini dengan penjelasan juga tentang stekan ini. Kemudian hari ini saat ini untuk video ini saya buat tentang cara hasil stek ya, hasil stek puring, dan kita akan pindahkan ke polybag satu persatu. Ini cukup banyak masih ya, cukup banyak. Jadi ada macam-macam puringnya di sini ya, bukan cuma satu macam, cukup banyak macamnya, dan sebagian besar sudah tadi kita pindahkan. Ada di ujung sana, ada yang di ujung sana. Jadi sudah sebagian besar kita pindahkan. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa kita pindahkan. Namun ingin saya saya videokan hari ini sekedar informasi saja tentang bagaimana menggunakan kokopit. Ini ada video-video saya baik di Shahidin Said maupun di Shahidin sendiri, bagaimana kokopit ini cukup bagus untuk puring khususnya, dan juga tanaman lainnya termasuk bougainville juga cukup bagus. Saya sudah coba juga stek daun juga, stek daun begonia, stek daun daun puring juga berhasil semuanya, hampir rata-rata berhasil insyaallah. Jadi menggunakan kokopit paling bagus. Memang dia masih steril, paling tingkat keasamannya yang perlu dinetralisir sebelum sebelum stek. Namun saya menggunakan langsung saja. Paling saya, kalau saya tidak basahi sebelum saya taruh ke tempat media, saya taruh dulu baru saya siram. Kemudian biasanya 2 kali saya lakukan. Bisa juga saya awali dengan saya basahkan dulu, karena kebetulan ada pertanyaan apakah dibasahin kokopitnya. Ya jelas harus dibasahin, tidak mungkin kering ya. Cuma cara membasahinnya bisa diawali dari awal. Bisa ada juga, saya sendiri belum pernah mencoba, tapi itu ada yang orang merendam kemudian air rendamnya dibuang, karena dengan alasan bahwa di dalam kokopit itu mengandung asam ya, masih ada tingkat keasamannya. Tapi alhamdulillah saya berhasil semua aja tanpa melakukan itu, kecuali hanya saya siram. Jadi dia hanya larut saja asamnya. Tapi kalaupun nanti kita mungkin barangkali merasa khawatir, bisa saja kita tambahkan kokopit kapur dolomit ya barangkali ya. Tapi saya tidak juga melakukan itu, hanya saya menduga saja. Kalau kita umpamanya agak masam, mau netralisir dengan menggunakan dolomit. Tapi saya tidak menggunakan itu, kecuali sesudah kayak begini baru, apalagi media, khususnya media yang bekas. Karena saya seringkali juga menggunakan media bekas, kemudian saya gabungkan dengan media baru, kemudian saya tambahkan dengan sekam ya. Saya tambahkan dengan sekam, itu biasanya saya gunakan itu. Kemudian lagi di atasnya saya kasih, bisa saya campur di sini dolomitnya, bisa juga nanti saya pakai kucur, juga bisa juga saya taburin di atasnya. Itu aja yang saya lakukan. Jadi pengalaman saya ya juga biasa saja tanamannya. Cuma kan semuanya kita menggunakan dolomit itu hanya untuk menetralisir keasamannya ya. Tapi kalau soal hidupnya alhamdulillah hidup semua ya. Kemudian saya tambahkan seperti kotoran kambing. Kadang juga kotoran kambing saya tidak fermentasi, bahkan saya langsung saja, karena pengalaman saya teh kambing tidak terlalu panas. Kemudian cuma saya ambil yang kira-kira agak lama, karena di dalam kandang kambing saya cukup luas. Jadi kadang-kadang di sebelah sini saya taruh dulu, kemudian di sini sudah lama saya pindahkan lagi. Kebetulan luas kandangnya dan kambingnya juga masih tinggal tidak terlalu banyak, masih ada 14 ekor. Jadi
Di sini sudah mulai lapuk, sudah mulai anunya, kemudian saya ambil lagi di sini. Nanti kalau sudah mulai lagi di sini habis, saya pindahkan lagi kambing sana, di sana lagi saya ambil. Begitu saja caranya saya. Jadi saya tidak melakukan fermentasi secara khusus. Tapi itu tidak boleh ditiru dengan cara saya, terutama ya karena memang juga saya hanya karena punya peternakan. Dan kemudian ini memang agak sedikit kurang bagus karena bisa saja mengandung bakteri atau virus termasuk jamur. Yaitu alangkah baiknya memang sebaiknya difermentasi lebih bagus ya. Itu saran saya. Ini bukan suatu pembelajaran buat saya tapi kalau mau ngambil jalan pintas ya bisa saja digunakan begitu. Kemudian nanti kita gunakan fungisida baik dengan bentuk purudan ataupun dengan bubuk ataupun juga dengan kayak skor. Jadi itu saja saya gunakan untuk mengatasi jamur ya. Itu saja yang saya lakukan. Jadi di luar dari tidak dibentuk di dalam fermentasi. Oke saudaraku, ini kita lanjut saja. Kita pindahkan terlalu banyak intermezzonya termasuk pengantarnya. Nah karena kita hanya mau memindahkan. Jadi saya menggunakan polybag. Polybagnya yang 20 kali 25 ini ya. Saya gunakan 20-25, tingginya 25, kemudian lebarnya 20 ya. Itu yang saya pakai untuk ini. Kemudian nanti setiap tanaman ini kalau dia sudah mulai tumbuh, ini kan sudah tumbuh, cuma kan masih belum dipindah. Ini biasanya saya jual tergantung dari puringnya. Ada puring mungkin saja bisa saya jual 10.000 karena terlalu banyak koleksi stoknya, kemudian lagi umum. Tapi ada juga yang saya jual lebih mahal, bisa mencapai 25.000. Masih seumur juga gini, penampilannya juga masih kurang lebih. Jadi kadang saya jual lebih mahal seperti yang ini, belum terlalu banyak dan kemudian masih langka di tempat saya, mungkin juga orang lain juga masih belum banyak. Jadi biasanya saya jual 25.000 satu segini. Kalau yang ini bisa 15.000, bahkan 10.000 pun saya jual. Cuma sekarang saya akalin supaya ini menjadi mahal. Sekarang saya sambung dengan ini. Jadi ambil cacahan ini hanya sedikit berapa ruas, kemudian saya pindahkan ke sini, maka ini berubah menjadi pohon ini. Nah, itu aja. Sekarang jadi berubah lagi strateginya untuk meningkatkan nilainya. Kemudian lagi tanaman ini bukan berarti selamanya harganya cuma 15.000 atau 20.000. Tanaman ini akan naik harganya seiring besarnya tanaman ya. Jadi itu jadi aktif aja dengan sendirinya meningkat nilainya ya. Laku ataupun tidak laku nilainya naik ya. Jadi kalaupun kita cepat jual mungkin dapat nilainya sedikit, tapi namun kalau kita biarkan lama di sini maka dia akan nilainya naik. Jadi semakin besar semakin nilai. Bahkan ada yang luar biasa lagi, ketika ini tanaman ini sudah menjadi besar, kemudian naik, tidak terjual-jual, bahkan bisa kita menghasilkan lagi tanaman baru yang banyak. Seperti umpamanya kita pangkas, kemudian ada banyak, bahkan bisa dari satu pohon bisa langsung berkelipatan, bisa ratusan pohon. Ya, jadi walaupun nanti yang 100 pohon itu kita jual 15.000, yang tadinya ini mungkin hanya jual 100.000, tapi yang 15.000 tadi hanya ada 200 pohon, maka menjadi nilainya 1,5 juta. Nah, itulah barangkali cara untuk melipat gandakan. Nah, jadi bisa menjadi satu potensi usaha buat kita semua, khususnya teman-teman yang mungkin barangkali masih mencari-cari pekerjaan, tidak menemukan pekerjaan, barangkali bisa menjadi satu solusi buat Anda semuanya yang belum punya kerja, mencoba untuk bercocok tanam di tanaman. Bercocok tanam atau dalam bisnis tanaman. Bukan hanya puring saja, ini hanya satu contoh saja. Dari tanaman lain juga begitu, seperti kalau Anda makan mangga, ada mangganya, bijinya ditanam, kemudian mulai besar, mungkin kira-kira 2 bulan atau 3 bulan, ambil pucuk yang unggul, sambungkan, maka dia akan menjadi satu tanaman yang unggul. Kemudian tanaman itu sudah memiliki nilai. Barangkali nilainya dari awal sudah harga 35.000. Semakin besar tanaman itu, maka nilainya akan naik pula harganya. Semakin besar lagi sampai berbuah. Berbuah sudah harganya bisa sampai 1 juta. Kalau Anda punya koleksi atau punya
tanaman mangga sampai 100 pohon, maka nilainya 1 juta satu pohon, berarti Anda punya aset 100 juta. Barangkali itu gambaran yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk mencoba membuka paradigmanya. Jadi saya mencoba mengedukasi di sini, bukan hanya sekedar cara stek, bukan sekedar hanya untuk tanam saja, tapi bagaimana potensi dalam bisnisnya. Bagaimana kita membuka paradigma kita untuk ke depan menjadi pengusaha walaupun hanya dari tanaman. Oke saudaraku, mungkin ini saja video saya, tapi jangan lupa di subscribe ya, di share, dan kemudian di share lebih utama supaya lebih cepat mendapatkan subscriber atau mendapatkan view. Oke saudaraku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.